Ya, kalau dikasih makan kuat kan? Bisa menang. Nggak dikasih makan? Nah. Siapa yang Anda kasih makan, dia yang akan menang. Ada serigala yang baik, serigala jahat. Tapi saya kembali menceritakan, ini cerita dari orang Indian di Amerika, bukan firman Tuhan. Akan saya kembali. Mengapa saya bicara gini? Sebelum saya kembali kenapa ini bukan dari firman Tuhan, karena di dalam hidup orang tidak percaya, tidak ada serigala yang baiknya. Firman Tuhan berkata apa? Semua manusia telah jatuh dalam Dosa. Yang menang siapa di manusia? Cuma serigala yang jahat. Tidak ada serigala yang baik. Tidak mampu dikasih makan. Mau dikasih makan mana? Nggak ada serigala yang baiknya. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus, dalam kebangkitan Tuhan, ya, sinful nature kita, dosa kita dihapus oleh Tuhan. Nanti saya kembali. Kalau kita mengambil konsep yang sama, kita kasih makan serigala yang baik, kita jangan kasih makan serigala yang jahat, ya. Lidah itu susah dikontrol. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di Yakobus yang sama. Pasal 1 ayat 19. Bicara, hai saudara-saudara yang kekasihi, ingat kata ini. Setiap orang mendapat cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Bagaimana caranya supaya lidah yang tajam, yang jahat ini yang mau ngomong bisa dikasih makan atau dibuatlah kelaparan? Cepat untuk mendengar, lambat untuk kata-kata. Dulu anak saya suka ngomong, terus saya ingetin dia satu lagu yang saya harap semua tahu di sini. Pemusiknya juga mungkin tahu lagu ini. Lagunya begini. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti ngomong. Saya ajar anak saya, dua telinga, satu mulut tidak berhenti ngomong. Dan percakapannya apa? Mungkin Tuhan kasih kita dua telinga. Bayangin, dua telinganya susah dengar ya. Bayangin telinga cuma satu. Bayangin mulutnya dua. Wah. Dua telinga supaya kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dibuat kelaparan serigala ini. Serigala ini dikasih makan, jangan cepat. Belum dengar selesai, belum juga dengar. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau ajarin soal praktis. Saya diajarin anak saya sesudah itu. Ya, ini masih SD, saya nggak tahu dia belajar dari mana. Dia bilang, think before speak. Berpikir sebelum ngomong. Tetapi saya diajarin think, istri saya juga diajarin think. T yang pertama apa? True. Kalau mau ngomong, dengar cerita tentang benar apa nggak dulu. Dengar belum tentu benar, tapi udah cerita dulu. Kalau nggak benar ya jangan diceritain, jadi ngomongin ya. Helpful, dengar menolong nggak buat yang dengerin? Seru aja sih, nggak menolong. Yang diceritain menolong nggak? Ya enggak, dia punya masalah, kamu cerita ke dia, yang nggak tertolong juga masalahnya. Kalau nggak menolong, jangan ngomong. Inspiring nggak? Menginspirasi nggak? Dengar cerita tentang dia, wah saya terinspirasi dia ikut Tuhan. Ya enggak. Kalau tidak terinspirasi, jangan ngomong. Perlu nggak ngomongin? Saya nggak suka dengan sepatu dia, dengan gaya rambut dia. Suka-suka rambut dia, suka-suka. Nggak perlu ngomong, jangan ngomong, betul? Iya. Is it kind? Baik hati waktu kalau nggak, jangan. Think before you speak. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Diajarin anak saya. Gara-gara saya ngajarin nyanyi dua kuping satu, dua telinga satu mulut. Nggak apa-apa, itu gunanya Tuhan taruh anak kayak belajar juga sama-sama. Amin. Supaya serigala ini tidak dikasih makan. Tetapi ingat, satu sisi serigala yang baik harus dikasih makan. Firman Tuhan di Efesus pasal 4 bicara apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh hasil. Teman-teman, manusia ngomong banyak nggak sehari? Banyak. Katanya, saya belum pernah hitungin ya. Katanya cewek 10.000 kata sehari, cowok 7.000 katanya ya. Katanya itu mungkin bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih panjang lagi ya. Kalau nggak ngomong, ngapain Tuhan kasih mulut ya? Apa tiap hari cuma makan permen biar kayak ngomong-ngomong gitu? Susah. Tetapi firman Tuhan nggak bilang jangan ngomong, tapi jangan marah, jangan gosip, jangan mengutuk orang lain. Tetapi mulut dipakai untuk perkataan yang baik, untuk membangun. Daripada dengar-dengar, ya bisa bicara hal yang lain, bukan? Firman Tuhan menegur saya, wah itu nggak apa-apa. Ya kan? Mari kita memberkati adik kita, kakak kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun orang lain selain menjatuhkan. Ya. Itu caranya supaya serigala yang baik dikasih makan. Bukan dengan tidak bicara, tetapi dengan bicara hal yang positif. Saya simpulkan. Ingat dalam cerita ini ada orang Indian diambil 2 serigala. Ingat ya. Dikasih kelaparan dengan tidak cepat marah, tidak cepat gosip, tidak cepat berkata-kata, dan think before you speak. Saat yang bersamaan, ketika bicara hal-hal yang membangun. Tetapi jangan pernah lupa, manusia tidak bisa menjinakkan Lidah. Tidak bisa. Dengan usaha sendiri sangat tidak mungkin. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu doa kita tiap pagi harus Tuhan jagain lidah. Saya tidak mau cepat marah, saya tidak mau sering menggosip, saya tidak ingin mengutuk orang, saya tidak. Tuhan tolong saya. Pakai supaya lidah dan mulut saya memuji Tuhan, memberkati kakak adik, teman, orang percaya pun tidak di sekitar saya. Saya akan akhiri dengan, karena kita mendekati hari Paskah dalam berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Ingat ketika Yesus salib. Sebelum disalib, prajurit-prajuritnya apa mereka lakukan? Hormat raja orang Yahudi. Diludahi, dipukul kepalanya. Baca ya. Ketika dia disalib, ada minimal 3 kategori orang yang melihat dia disalib. Yang pertama adalah orang yang lalu-lalang melihat. Apa kata mereka? Selamatkanlah dirimu sendiri. Ada ahli agama, orang Taurat melihat Yesus. Selamatkanlah diri sendiri. Katamu Tuhan sayang sama kamu. Selamatin dirimu. Dan bukan cuma orang lewat atau ahli agama. Yesus disalibkan bersama dengan 2 penyamun. orang penjahat lainnya kan? Mereka juga berkata hal yang sama. Selamatkanlah dirimu sendiri. Katanya anak Tuhan. Katanya baik Allah dihancurkan, Anda bisa bangun kembali. Disalib aja nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan Yesus di sana. Dengan pengertian sepenuhnya rencana Allah. Apa yang dia katakan? Ampunilah mereka. Anda lihat, Tuhan Yesus nggak marah, nggak mengamuk ya. Kamu lihat, gua bisa turun dari salib. Bisa. Tuhan Yesus dengan ketenangan dan pengertian yang utuh akan kehendak Tuhan. Ya. Saya nggak bicara kalau Anda dianiaya, diam. Di konteks ini Tuhan Yesus tahu dengan benar mengapa dia perlu sana. Tapi dia bicara hal-hal yang membangun. Ampunilah mereka. Bahkan bukan salib ketika dia melihat wanita-wanita sekitar, wanita-wanita, jangan tangisi aku ya. Hal-hal yang keluar dari mulutnya ada hal-hal yang membangun. Teman-teman, tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kita kecuali kita mengikut Tuhan. Mengapa kita perlu menjinakkan lidah kita dan membahkan itu memberkati orang? Karena itulah Tuhan kita. Ya, kita mengikut Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bisa ketika dianiaya diam dan malah memberkati, susah nggak? Susah. Tapi kita mengikut Tuhan kita. Dan lebih penting dibanding mengikut Tuhan kita adalah ketika kita mengikut Tuhan kita, Dia memampukan kita. Karena darah Kristus yang membersihkan. Roh Allah yang datang, ingat ya, sebagai pembela kita, memampukan kita melakukan semua hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Saya minta Feby maju dong ke depan untuk menolong kita menutup dalam doa. Kira Tuhan menolong setiap dari kita, untuk melatih, menahan lidah kita, dan memberkati semua di sekitar kita. Tuhan, kami bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang sudah
oleh darah Kristus, sehingga kami boleh memiliki Engkau, memiliki Roh Kudus yang memimpin dan menolong hidup kami. Kami tahu bahwa sulit sekali ya Tuhan untuk menjinakkan lidah, dan tidak mungkin kami melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Seringkali lidah kami dikendalikan oleh hati kami yang iri hati. Seringkali lidah kami dikendalikan oleh pikiran kami yang jahat. Seringkali lidah kami juga tidak dipakai untuk memuliakan namamu, tapi dipakai untuk justru memuaskan, melampiaskan kemarahan kami. Dan kami meminta maaf jika melalui lidah kami seringkali kami menyakiti hati kawan kami. Melalui lidah kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Melalui lidah kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami tahu melalui kebenaran firman ini kami diajak kembali untuk mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, sehingga semua yang kami boleh berkatakan ya Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, kami akui pada saat ini seringkali kami terlalu cepat berkata-kata, dan kami tidak membangun sesama kami. Karena itu kami memohon ampun kepada Tuhan, dan mau saat ini kami kembali lagi Tuhan meminta pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.